Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita semua menyadari dan merenungkan tentang relasi kita dengan sesama. Salah satu yang menonjol yang saya sadari adalah bahwa sebetulnya saya tidak mengetahui apa-apa tentang orang lain, tentang sahabat saya, tentang saudara saya. Saya itu tidak ngerti apa-apa, atau mengerti tetapi sangat kecil yang saya mengerti tentang orang lain. Konsekuensinya tentu tidak bisa saya menilai seseorang berdasarkan apa yang saya ketahui, karena kemudian itu menjadi bisa salah total. Sungguh-sungguh tidak ngerti, karena orang lain itu mempunyai perjuangannya sendiri, pergulatan batinnya sendiri, punya juga masa lalunya sendiri, punya juga perjuangan, juga masalah-masalahnya sendiri. Maka menilai seseorang berdasarkan yang kita ketahui saja itu sangat besar kemungkinannya bahwa itu keliru. Maka benar bahwa Tuhan mengatakan jangan menghakimi, karena pasti keliru. Menurut saya yang lebih penting adalah mencintai. Dan mencintai bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi pertama-tama adalah mengenal lebih dalam. Itu saja. Kita membuka diri dan kemudian mengenal saudara-saudari kita secara lebih mendalam. Karena kemudian di situ kita bisa mencintai. Ada ungkapan bijak yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita berusaha membuka diri dan mengenal orang lain secara lebih mendalam, terutama mereka yang berelasi dengan kita. Perasaan-perasaannya, pergulatan batinnya, perjuangannya, masa lalunya. Kita mengenal, lebih mengenal, lebih mengenal. Dan dengan demikian kita lebih mencintai, lebih mencintai, lebih mencintai. Ketika kita bisa justru mengenali diri sendiri dan kemudian mengenali saudara-saudari kita, kita kemudian bisa menyadari bahwa sebetulnya kita itu satu, sama, dan tak terpisahkan. Kalau toh berbeda, perbedaannya seperti perbedaan anggota-anggota tubuh. Tangan dan kaki berbeda, mata dan telinga berbeda, tetapi tetap satu. Dan ketika kita menyadari bahwa kita satu dengan saudara-saudari kita yang lain, banyak sekali persoalan relasi selesai. Karena kemudian kita menyadari bahwa kita tak terpisahkan satu sama lain. Yang menjadi persoalan seringkali adalah bahwa saya ini berbeda dan terpisah dari yang lain. Dan disitulah awal segala persoalan. Maka Tuhan meminta kita supaya kita bersatu. Dan sebetulnya kita memang satu, terutama dalam roh. Kita kan terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Badan memang ada batasnya. Anda mulai di mana, saya mulai di mana, saya berakhir di mana, Anda berakhir di mana. Karena mulai dengan badan. Tapi pikiran batasnya di mana? Apalagi roh. Roh itu nggak ada bentuknya. Batasnya di mana? Dan kalau nggak terbatas, berarti kita satu. Demikian juga dengan Tuhan. Maka sebetulnya ketika kita bisa menyadari bahwa kita itu satu dengan saudara-saudari kita, banyak persoalan relasi selesai. Maka Rasul Paulus mengatakan hiduplah dalam roh. Karena roh juga bisa mengerti, mengenal, berempati. Dan di situ kemudian kita bisa mengasihi. Kalau kita kurang mengenal, cintai. Mencintai adalah juga jalan mengasihi. Jadi sebetulnya itu ada jalan yang dua arah. Dengan mencintai kita lebih tahu, dengan lebih mengetahui kita lebih mencintai. Maka intinya adalah keterbukaan.
Dan kalau kita bisa terbuka, dan memang sebetulnya kita adalah keterbukaan tanpa batas, maka kita bisa menjadi satu dan mengenal saudara-saudari kita. Ingat bahwa kita diciptakan itu secitra dan segambar dengan Allah. Dan Allah adalah kasih. Nah, kasih itu tak berbentuk. Kasih itu tanpa batas. Kasih itu sempurna. Maka dalam kasih kita bisa terbuka, mengenal saudara-saudari kita, dan semakin mencintai. Dan dengan cinta, semakin mencintai, kita semakin mengenal. Disitulah kemudian kebutuhan untuk menghakimi gak ada lagi. Karena sadar penghakiman itu pasti keliru, karena datanya lemah. Praktis kita tidak mengerti apa-apa. Justru yang paling penting adalah terus-menerus berusaha mencintai supaya makin mengenal. Dan terus-menerus berusaha mengenal supaya semakin mencintai. Dan disitulah kemudian jalan kesatuan terjadi. Dan ketika kita sudah bisa menyadari bahwa kita satu dengan saudara-saudari kita, dengan semesta, dengan Tuhan, sudah sempurna. Itulah pencerahan. Itulah sebuah kesadaran bahwa saya dengan semesta, dengan Tuhan itu satu. Dan karena itu tidak ada persoalan. Persoalan itu terjadi ketika saya dan yang lain terpisah. Dan itulah awal dari seluruh persoalan. Merasa kesepian, merasa terancam, merasa khawatir, merasa tak terlindungi, dan macam-macam. Maka benar Tuhan mendoakan kita supaya kita semua satu. Dan persatuan hanya mungkin ketika kita hidup di dalam roh. Kalau hidup di dalam badan, tubuh, ya nggak bisa, karena kita terbatas. Semakin kita mampu menyadari bahwa kita ini adalah kesadaran, kita ini adalah kasih, kita ini adalah hidup itu sendiri, maka kita dengan yang lain itu satu dan sama. Kalau toh berbeda karena fungsi, karena latar belakang, dan seperti tubuh yang memang bermacam-macam anggota, karena itu berbeda, tetapi satu, tetap satu tubuh. Terutama satu di dalam Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah lelah mencintai kita, yang tidak pernah menyerah atau menyesal mengasihi kita. Maka mari kita belajar taat, karena Tuhan juga sebetulnya hanya meminta satu hal dari kita, mencintai. Perintahnya cuma satu, karena Tuhan mengerti itulah jalan yang menyelamatkan kita, jalan yang menyatukan kita, jalan yang membuat kita damai, penuh sukacita dan syukur. Dan Tuhan sudah lebih dahulu memberi contoh, mengasihi kita tanpa batas, karena memang kasih itu tanpa batas. Dan saudara dan saya adalah kasih itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup yang tanpa batas, yang penuh kasih, penuh sukacita. Terutama karena kita hidup di dalam tangan Tuhan, yang selalu membuat kita merasa aman dan nyaman. Dan dari situ kita kemudian bisa membuka diri, lebih mencintai, lebih mengenal, dan hidup dalam kesatuan dengan saudara-saudari kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.